Iya bang. Silakan. Silakan. Halo? Iya bang. Bisa bang. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Iya bang. Makasih atas kesempatan yang sudah dinaikkan. Ya. Saya ucapkan dulu ya apresiasi untuk abang nih, luar biasa. Jadi jelas ya Bang ya, sebagai seorang muslim Anda wajib mempertuhan Muhammad ya? Sejauh ini bang, kalau saya kan mulai saya sejak kecil sampai sekarang kan saya tidak terlalu gimana ya, memahami tentang sejauh Agama. mana pemahaman tentang ya agama Islam itu sendiri. Kan ya begitulah. Ya, jadi gini Bang, banyak orang yang salah paham dengan pengertian mempertuhan. Banyak orang mengira mempertuhan itu adalah menganggapnya sang pencipta, padahal bukan itu yang dimaksud mempertuhan oleh Al-Quran maupun oleh Bible. Goal Iya. dari goalnya daripada mempertuhan itu bukan menganggap dia sang pencipta. Contoh Bang ya, contoh. Kalau yang dimaksud mempertuhan Bapa di surga adalah menganggap dia sang pencipta, artinya besok kita korupsi aja Bang. Ya. Saya sudah menganggap engkau sang pencipta, oke lah saya besok mau korupsi. Karena goalnya kan menganggap dia sang pencipta, bukan itu maksud mempertuhan Bang. Mempertuhan itu adalah menjadikan dia sebagai yang mengendalikan hidup kita. Iya bang, dari semua segala segi kehidupan. Iya. Iya. Dia harus merajai, bertahta, menguasai, menjadi kepala. Itu mempertuhan itu Bang. Definisi mempertuhan. Iya bang. Nah menurut Al-Quran Bang, ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Mempertuhan hawa nafsu itu bukan, wahai hawa nafsu, aku berdoa kepadamu. Bukan begitu. Mempertuhan hawa nafsu maksudnya menganggap, wahai hawa nafsu, kau kuanggap sang pencipta. Bukan begitu. Tidak ada definisi mempertuhan adalah perbuatan menganggap sesuatu sang pencipta. Nggak ada. Baik di Al-Quran, baik di Bible, semua bahasa-bahasa menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, maksudnya bukan melantik sesuatu itu sebagai sang pencipta, bukan itu. Tapi menjadikannya sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu. Nah, makanya di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Mempertuhan hawa nafsunya. Itu berbicara bagaimana orang membuat dirinya dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Dia dikuasai hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya. Betul? Iya bang, betul. Iya. Artinya kan dari Itu segi mempertuhan. Nah, sebagai seorang muslim Bang, sebagai seorang muslim saya sudah baca Al-Quran. Udah baca saya Al-Quran itu 100 kali saya khatamkan Al-Quran itu. Menurut Al-Quran, Anda itu wajib mempertuhan Allah. Menjadikan Allah yang sebagai sesuatu yang kepadanya Anda takluk, patuh, tunduk. Tapi bagaimana cara Anda mempertuhan Allah? Kalau Anda tidak mempertuhan Muhammad juga. Bagaimana cara Anda membuat diri Anda patuh kepada Allah tapi Anda tidak patuh kepada Muhammad? Iya betul bang. Artinya secara konsep ya seperti itu, karena mungkin lebih ke intinya itu kan segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada diri sendiri bang. Artinya segala sesuatu itu harus dinilai dari nilai-nilai yang bisa kita lakukan itu di luar batas kemampuan kita. Nah, sekarang gini Bang, sekarang gini masalahnya Bang. Saya sebagai orang Kristen, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti mempertuhankan Allah dan Muhammad. Yang harus dipertuhan itu adalah Bapa di surga, firman dan rohnya. Bukan Allah dan Muhammadnya, bukan. Karena ketika Anda mempertuhan Allah dan Muhammad,
Anda nanti berangkat ke Arab menciumi sebongkah batu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di gambar ini, Bang. Ini, Bang. Nih ya, saya kasih Anda contoh nih. Nih. Orang berbondong-bondong, berdesak-desakan mereka pergi ke Arab menciumi sebongkah batu ini. Karena apa? Karena mereka mengikuti Allah dan Muhammad. Akhirnya mereka berangkat ke Arab menciumi batu di sana. Tapi kalau Anda menjadikan Bapa di sorga, firman-Nya dan rohnya sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu, Anda tidak akan pergi ke Arab. Anda tidak akan menghabiskan uang Anda untuk memperkaya Arab Saudi, Bang. Nggak akan. Ketika Anda menjadikan Bapa di sorga dan firman-Nya yaitu Yesus dan Roh Kudus-Nya sebagai Tuhan yang mengendalikan hidupmu, Anda tidak akan pagi-pagi sedot-sedot air. Sedot-sedot air, nggak akan. Itu karena Anda apa? Kenapa Anda pagi-pagi ambil air lalu masukkan air ke hidung? Karena Anda mengikuti Allah dan Muhammad. Tapi kalau Anda mengikuti Yesus, Anda tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Untuk apa sih, Bang? Ngirup-ngirup air itu untuk apa, saya tanya? Ya, nggak tahu juga, Bang, karena soalnya kan kalau misalnya... Tahu nggak, Bang, apa pengabdian kepada Tuhan yang sejati di dalam Bible? Menolong, membantu sesama manusia, memberikan orang miskin itu makanan, memberikan orang miskin yang tidak punya pakaian, memberikan pakaian kepada mereka. Ya, membantu sesama manusia, ya, berbuat kasih sayang kepada manusia, Bang. Bukan gerakan-gerakan kayak begini, Bang. Sekarang saya tanya manfaatnya apa, Bang? Anda gini tuh manfaatnya apa? Terus gini, terus begini tangan Anda, itu manfaatnya apa, Bang? Coba, Bang, coba dipikirin secara mendalam. Ngapain sih gini-gini? Ngapain gini-gini? Coba ngapain? Buat apa gitu? Coba masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Itu biarnya apa sih? Apa hubungannya masuk kamar mandi pakai kaki kanan? Kenapa harus tangan harus begini? Kalau nggak begini nanti masuk neraka bagaimana, Bang? Coba. Makanya, Bang, kekristenan, makanya saya mendalami, Bang. Saya dalami agama itu, Bang. Saya dalami, saya pelajari. Ini kalau ngikut Muhammad manusia akan jadi seperti ini. Kalau ngikut Yesus manusia akan jadi seperti ini. Gitu, Bang. Yang jadi permasalahan ini, Bang, persoalan agama, karena ini kan menjadi apa istilahnya terkotak-kotakan persoalan itu. Sebenarnya tidak, Bang. Kalau menjadi pengikut Yesus, kita tidak akan mengotak-ngotakkan manusia. Semua manusia menurut ajaran Yesus itu harus diselamatkan, harus dikasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya makanya baca Injil, Bang. Dalam Injil itu banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat mulia. Ya, ketika orang bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Ya kan? Orang bertanya kepada Yesus, "Siapa sesamaku manusia?" Lalu Yesus membuat sebuah perumpamaan. Bagaimana ada seseorang yang berjalan, kemudian dia dirampok. Ya kan? Ada ahli Taurat, ahli-ahli agama datang. Dia lihat, dia acuhkan saja. Ya, ada orang pemuka-pemuka agama, dilihat, dibiarin saja sama dia. Tapi ada seorang Samaria. Orang Samaria itu identik dengan orang-orang yang jahat, orang-orang kafir begitu. Dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Tapi malah dibantu sama orang Samaria ini. Iya, Bang. Diberi pertolongan, diberikan tumpangan, dibalut lukanya. Kemudian Yesus bertanya, siapakah yang telah berbuat yang mencontohkan kepada terhadap sesama manusia? Kata orang-orang itu, orang yang memberikan dia tumpangan, orang yang memberikan dia pertolongan. Jadi Yesus tidak membeda-bedakan agama, Bang, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan enggak. Yang Yesus ajarkan itu adalah bagaimana supaya kita itu hidup sesuai dengan kemauan Bapa yang di surga. Tapi apa ajaran Muhammad, Bang? Kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi, Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Janganlah seseorang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan kamu berteman dengan orang yang kecuali dengan orang yang muslim. Ada, Bang. Iya, Bang. Beda jauh, Bang. Ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad beda jauh. Makanya saya mengundang, bukan hanya kepada Anda saja, kepada seluruh penonton di sini. Mari kita datang kepada kebenaran dan hidup. Yesus berkata,
Akulah Iya, Bang. jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Bang. Itu yang saya lakukan. Iya Bang, betul. Inilah kalau menurut saya secara pribadi inilah yang jadi problem sebenarnya apa persoalan agama ini karena setiap agama itu penganutnya bahkan orang-orang yang mendalami agama itu kan mereka punya istilahnya kapasitas tertentu tentang hal itu. Karena kenapa? Sebenarnya kalau misalnya agama itu tidak ada, gimana sih Bang ya? Kalau misalnya agama itu dihilangkan, gimana ya? Maksudnya ya, Yesus nggak pernah bawa-bawa agama Bang. ya itulah persoalannya. Iya, Yesus nggak pernah. Kalau kamu agama ini nggak bukan gitu Bang. Yesus memberikan jalan. Yesus itu membawa jalan, bukan membawa agama. Makanya Yesus mengajarkan bagaimana sepatutnya manusia itu harus hidup. Ya betul Bang, harusnya seperti itu karena ya namanya kita harus begitu. Ya, makanya Bagaimana beda kita Bang. Di dalam ajaran agama Kristen, kita disuruh mengasihi sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Yesus. Ajaran Muhammad Bang, adakah seperti itu? iya Bang. Inilah yang jadi problem Bang. Apa? Ini yang menjadi persoalan. Ini apa? Orang-orang yang bergelut di persoalan agama itu orang-orang yang istilahnya apa ya? Untuk dijadikan bahan-bahan untuk apa? Kayak debat. Ini yang benar, ini yang salah. Kan agama kan begitu mencari pembenaran. Gini, ini bagus ini Bang. Gini. Sebenarnya begini Bang, bukan debat Bang. Saya ini hanya berapologetika. Apa sih apologetika itu? Apologetika itu adalah pembelaan iman. Ketika ada seorang muslim menyerang iman saya akan membela, menjawab. Karena ini dilakukan oleh orang-orang Islam Bang. Ya itulah yang jadi persoalan karena mereka apa ya? Hanya memahami konsep yang di luar daripada diri. Enggak, tapi memang ajaran agama Islam memang begitu Bang. Ya mungkin saya tidak terlalu tahu kalau persoalan Gini Bang ya, beberapa begini. orang di luar sana seperti itu. Begini Bang, Kristen dengan Bible-nya itu nggak butuh Al-Quran. Tidak butuh Muhammad. Tetapi Islam dengan Al-Qurannya, mereka nggak tahu kenapa Bang. Abang kan masih Muslim nih. Mereka itu mengait-ngaitkan dirinya dengan kami. Itu yang jadi persoalan bagi mereka itu. Mungkin apa? Tapi nggak bisa Keliru. dibilang mereka Bang. Karena begini, di dalam ajaran agama Islam itu mengatakan bahwa kitabnya membenarkan kitab-kitab terdahulu. Betul? Membawa-bawa Taurat, membawa-bawa Injil. Kalau kita buka Al-Quran, sesungguhnya ya nama Muhammad itu tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi ternyata setelah dicari nggak ada. Iya. Ustadz-ustadznya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad bahas-bahas Bible. Sebenarnya saya setuju ya teman-teman sekalian, gini. Supaya kita itu ya tidak saling menyinggung agama satu sama lain, supaya kita itu hidup berdampingan, sebaiknya itu memang nggak usah ngurusin agama orang. Saya setuju Bang. Iyalah persoalannya seperti itu karena Nah masalahnya begini, masalahnya agama Islam ngurusin agama Kristen terus. ya, inilah jadi apa istilahnya dia belum selesai dengan dirinya sendiri Bang. Ini bahkan Bang, tahu Kementerian Agama? Kementerian Agama tahu? Jadi ada Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Salah satu tafsirnya itu membawa-bawa Bible-nya orang Kristen. Contoh, di dalam tafsir surat An-Nisa ayat 157. Di situ kan dikatakan tentang penyaliban. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Dalam tafsirnya Kemenak, tafsir Kementerian Agama, itu dikatakan menurut kitab ini
Injil ini. Ditulis itu. Yang disalibkan itu adalah begini-begini. Yudas begini-begini. Artinya begini Bang. Agama Islam telah membawa-bawa agama lain ke dalam agama mereka. Itu mau tidak mau akan menimbulkan respon, reaksi dari orang Kristen. Nah, saya ini adalah salah satu orang yang merespon itu. Bahwa mustahil Bang, mustahil Yesus kami itu menubuatkan nabi seperti Muhammad. Enggak Bang. Nah, ketika saya bilang begitu, ketika saya luruskan bahwa ajaran agama Islam dengan Kristen berbeda, ajaran Muhammad dengan Yesus berbeda, Yesus tidak mungkin menubuatkan Muhammad, dibilang jatuh-jatuhnya saya penistaan. Jatuhnya saya penistaan. Jatuhnya saya penistaan. Ajang untuk beradu argumen. Karena beda Bang. Gitu loh. Iya Bang, artinya inilah yang jadi persoalan seperti itu. Karena di agama itu kan masing-masing melakukan pembelaan diri, pembenaran. Betul, bahwa tidak masalah Bang. Pembelaan diri tidak masalah. Adu argumen tidak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika Anda mengangkat senjata, membawa-bawa ormas, kemudian menggeruduk rumah orang. Itu yang nggak boleh. Dan itu yang umat muslim lakukan loh. Ketika ada orang Kristen bahas agama Islam, di rumahnya digeruduk, didatangi massa, polisi datang. Tapi ketika agama Islam bahas agama Kristen, namanya dakwah. Itu terjadi loh Bang, itu terjadi secara terang-terangan di muka umum. Kalau Abang tahu ya, ini saya tunjukkan anunya, fotonya ya Bang ya. Ini saya tunjukkan, ini yang kelas besar Bang. Saya nggak bahas yang kelas-kelas kecil. Ini terjadi di muka umum, di hadapan khalayak ramai. Ini Bang ya, ini Dokter Zakir Naik, dokter. Iya, Zakir Naik. Iya, dia pernah datang Bang ke Indonesia. 2017 dia datang ke Indonesia. Pernah. Itu di hadapan 40.000 orang muslim. 40.000 di Stadion Patriot di Bekasi. Apa dia bilang? Dia bilang begini, Yesus itu seorang muslim katanya. Lalu orang Islam teriak, Allahu Akbar, katanya gitu Bang. Ada saya videonya. Ketika ulama Islam mengatakan bahwa Yesus seorang muslim, apakah saya nggak boleh ngerespon Bang? Apakah saya nggak boleh ngerespon bahwa mustahil Yesus seorang muslim karena ajarannya beda? Mustahil Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Apa saya nggak boleh menanggapi seperti itu? Harusnya boleh Bang. Jangan dibilang penistaan gitu. Nggak boleh. Saya ini hanya merespon kalian kok. Ya itulah persoalan yang terjadilah, persoalan seperti itu mungkin karena apa ya, ada sesuatu yang mungkin terbetik dalam hati bahwa kenapa seperti ini, jadi maka timbul persoalan, timbul keinginan. Kalau menurut saya sih Bang, kalau menurut saya sih sebenarnya kita ini perlu kedewasaan saja gitu loh. Kan ini kan udah terjadi, udah kepalang tanggung, udah kejadian, nasi sudah jadi bubur. Orang Islam sudah bahas-bahas agama Kristen. Sekarang yang saya minta, tolong orang Islam dewasa. Ketika agama Islam dibahas, ketika orang Islam dibahas, jangan marah. Respon aja, respon balik, debat aja. Nggak usah main persekusi gitu loh. Kenapa harus persekusi? Sehingga saya harus meninggalkan kediaman saya harus meninggalkan apa yang saya punya, saya meninggalkan apa yang saya punya loh Bang. Kerjaan saya tinggal, rumah saya tinggal. Karena apa? Karena saya dipersekusi. Ketika saya menjawab orang-orang Islam, dipersekusi saya. Iya Bang, memang di negara Indonesia begini kalau menyangkut persoalan agama ya seperti itu. Karena ya, iya susah juga karena ya begitulah. Artinya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing bagaimana. Iya, permintaan saya satu kok Bang kepada teman-teman muslim. Ketika agama kalian membahas agama kami, jangan marah ketika kami juga bahas agama kalian. Kecuali saya melakukan fitnah. Kecuali saya membuat tuduhan-tuduhan yang fitnah.
Iya bang. Selama ini saya sudah memberikan tantangan kepada muslim-muslim. Buktikan kalau saya pernah melakukan fitnah terhadap agama Islam. Saya nggak pernah fitnah. Iya, artinya apa, sebagian orang di luar sana mungkin berpikiran seperti itu. Padahal ya karena abang sudah sampaikan hal yang seperti itu, harusnya mereka pahami kan, bahwa memang tidak seperti itu. Artinya namanya kita istilahnya berdebat persoalan tentang persoalan agama atau bagaimanapun itu kan wajar-wajar saja. Ya, makanya gitulah bang. Intinya ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari, gitu loh bang. Jadi intinya yang ingin saya katakan kepada teman-teman muslim, kalau kalian mengatakan bahwa Yesus itu muslim, ya Yesus menubuatkan Muhammad, saya mengatakan itu tidak benar, mustahil itu terjadi. Jadi saya hanya menjawab kalian ya. Tapi saya nggak mungkin hanya menjawab saja. Saya harus juga membuat counter juga terhadap apa yang kalian lakukan. Misalnya seperti yang misalnya nih saya kasih gambar ini bang. Nih, Muhammad kena sihir. Masa iya Yesus kami bang, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami pertuhan, menubuatkan seorang nabi yang kena sihir? Nggak mungkin bang. Tapi ketika saya bilang begini, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, katanya saya penistaan agama. Loh. Katanya darah saya halal, saya harus penjarakan. Loh, memangnya yang saya katakan fitnah? Yang saya katakan benar bang. Satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur, Muhammad. Satu-satunya nabi yang kena sihir, Muhammad. Satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum air kencing onta, Muhammad. Apalagi? Itulah yang jadi problem itu. Nah, ketika saya bilang begitu jangan marah dong. Saya kan hanya latar belakang saya mengatakan itu karena kalian bilang bahwa Tuhan kami Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Ya nggak bener lah, masa Tuhan kami menubuatkan nabi macam begitu. Ya nggak bener. Itu semata-mata apologetika bang. Jadi semacam pembelaan iman dari kami orang Kristen, gitu loh bang. Iya bang. Ajarannya beda. Yesus mengajarkan bahwa di kehidupan yang akan datang, ketika manusia dibangkitkan, manusia tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sedangkan ajaran Muhammad beda. Malah kerjaan mereka kawin terus, katanya begitu. Ada kawin terus ini, sampai 70 tahun malahan berdiri burungnya. Ini ajaran Islam bang. Nanti dibilang saya fitnah lagi nih. Ajaran Islam bang beda jauh dengan ajaran Muhammad. Nih, mungkin abang nggak tahu ya, dan banyak muslim-muslim yang nggak tahu. Teman-teman jangan pernah bosan karena bukan anda yang 70 tahun dong berdirinya bang. Ajaran agama Islam kayak begitu bang. Jadi jangan dibilang ketika saya mengatakan bahwa ajaran Yesus dengan Muhammad bertolak belakang, jangan marah gitu loh. Karena apa? Karena kalian mengklaim bahwa Yesus menubuatkan Muhammad. Muhammad dinubuatkan dalam kitab Injil. Nggak boleh begitu bang. Karena kami harus counter, nggak bener, itu nggak bener. Gitu loh. Iya, bang. Terima kasih teman-teman. Iya. Gini bang ya. Sejauh ini abang memahami firman Tuhan itu untuk ini secara pribadi bang, gimana bang? Gimana? Maksudnya sejauh ini abang memahami firman Tuhan itu terkait Yesus ke dalam pribadi abang kayak gimana bang? Apakah adalah salah satu cara melakukan hal-hal yang kayak macam abang yang sampaikan seperti ini, live seperti ini, untuk supaya orang-orang di luar sana tahu bahwa saya paham tentang hal itu. Iya, intinya yang mau saya sampaikan begini. Karena kalian membawa-bawa Yesus kami, karena kalian membawa-bawa Injil, membawa-bawa Taurat, seolah-olah
agama kalian itu ya lanjutan atau menyempurnakan agama kami, disitulah saya sebagai seorang Kristen saya menjawab bahwa itu tidak benar. Beda bang. Yesus mengajarkan A, Muhammad mengajarkan B. Yesus mengajarkan bahwasanya di kehidupan yang akan datang tidak ada kawin-mawin. Muhammad malah mengajarkan, kata Ustadz Syam katanya pesta seks. Lu ini bang, ini ajaran agama Islam nih. Nih saya putarkan lagi, ini banyak muslim gak tahu nih. Nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta Itu bang ajaran agama Islam gitu bang. Makanya beda kan bang. Jadi tolong jangan disama-samakan. Ya itu menurut pemahaman mereka sendiri. Kalau saya kan Bang ada dasarnya bang. itu. Ada dasarnya. Mereka tidak asal-asal ngomong, tidak asal-asal cuap-cuap. Ya banyak sekarang bang persoalan baik itu di entahlah atau di mana, karena persoalannya agama itu dijadikan sebagai apa ya ladang usaha untuk Ya, untuk makanya gini, bijak-bijak. pribadi. Ya, makanya begini bang, bijak-bijak. Jadi saya sudah bilang, di dalam Bible itu ada ayat yang menjadi hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita juga pakai akal budi. Supaya kita tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum, baik pendeta-pendeta, ustadz-ustadz, yang membawa-bawa agama untuk memperkaya diri. Makanya Ya, Bang, seperti betul. itu. Justru akal budi itu yang harus kita kedepankan persoalan itu. Ya, makanya ini menjadi ini. Ini ada 16.000 orang menonton. Baik yang Kristen, baik yang Islam. Pakai akal budi. Gitu loh. Tapi kalau di Islam kan nggak ada bang kayak begitu. Ini yang Kristen saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi saya juga bilang, banyak orang Kristen mengasihi Tuhan dengan hatinya, tapi akal budinya nggak dipakai. Makanya mengasihi Tuhan itu nggak boleh hanya dengan segenap hati saja, tapi dengan Bang, segenap betul, akal budi. Lihat, Iya bang. banyak oknum-oknum pendeta kayak begitu banyak bang, di Kristen banyak. Memperkaya diri sendiri banyak. Iya, Banyak. Bang. Betul itu. Itulah yang jadi persoalan. bagi Beli mereka. jam harga 500 juta. Mereka menjual ayat-ayat firman-firman Tuhan Iya. untuk dijadikan. Banyak. Karena kenapa? Itu kan sebagai apa? Tidak menjadi contoh yang baik. Betul. Betul. Makanya saya bilang begini ya. Saya sangat-sangat tidak, dulu saya itu termasuk orang-orang yang mensupport para hamba-hamba Tuhan. Saya orang yang paling tidak tahan kalau melihat hamba Tuhan itu hidupnya susah. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala ya yang menggembalakan sebuah jemaat, itu kalau menurut saya dia itu harus hidupnya itu cukup, tapi tidak memperkaya dirinya. Ya. Orang-orang Kristen harus mensupport para hamba-hamba Tuhan. Harus disupport hidupnya. Harus diperhatikan bapak gembalanya. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya untuk menggembalakan jemaat. Tetapi hamba Tuhan juga tidak boleh memperkaya diri, nggak boleh. Tapi hidupnya harus cukup. Makanya di dalam Bible, orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Nah, yang saya tidak setuju dengan para pendeta-pendeta yang memperkaya diri, saya nggak setuju. Tapi Banyak saya itu. sangat setuju bagaimana hamba Tuhan itu harus disupport. Gerejanya harus disupport. Gereja itu butuh maintenance, butuh perawatan. Hamba Tuhan itu juga perlu kehidupan, dia perlu makan juga. Itu harus disupport. Tapi kalau dia sudah beli jam tangan harga 500 juta yang kayak begitu nggak bisa. Beli pesawat, waduh, yang kayak begitu. Karena banyak bang, kasus-kasus kayak begitu banyak. Banyak bang. Itu sekarang Kecuali dia kerja dengan usahanya, dengan bisnisnya sendiri, nggak masalah. Dia mau beli pesawat jet pun nggak masalah. Dia kerja nggak masalah. Tapi kalau dia menggunakan uang jemaat untuk beli jam tangan harga 1 miliar, kayak itu udah nggak bener lagi kayak begitu.
Tapi kalau untuk misalnya keperluan makan keluarganya, penghidupan keluarganya, harus diperhatikan. Jangan sampai hamba Tuhan tuh bicara dari mimbar tapi keluarganya lapar. Jangan sampai. Nggak boleh. Seperti itu. Iya bang. Makanya saya bilang kita itu harus berhikmat seperti itu. Iya bang, betul. Seperti itu. Iya bang. Ya, terima kasih bang atas apa? Sama-sama bang, sama-sama. Ya, terkait persoalan ini. Saya sebenarnya bang ndak terlalu ini kalau persoalan debat-debat kayak bahasa agama ya bang. Karena kalau agama kita mau bahas itu, kalau kita mempertahankan argumen masing-masing itu tidak akan ndak ketemu. Iya bang. Karena kenapa ya? Karena itu pembenaran. Artinya kita ya, betul apa yang dikatakan abang tadi, harus menggunakan akal budi kita, itu yang harus dikatakan. Ya, itu yang tertulis dalam Bible. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Akal budi itu yang menuntun manusia untuk menjadi bagaimana caranya untuk mengasihi sesama manusia. Iya. Tapi itu hanya dalam Kristen loh bang. Mengasihi sesama manusia. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi saya nggak menemukan bang di dalam ajaran agama Kristen tuh mengasihi sesama manusia. Banyak sebenarnya bang. Cuman ya. Coba tunjukkan satu coba. Dulu waktu di zaman Nabi Muhammad kan, waktu ada seorang orang buta sering mencaci maki Muhammad, bahwa pada saat itu dia sering kasih makan, tapi karena dia tidak tahu ya mungkin ya hal-hal hadis Yahudi buta yang yang tiap hari ditolongin Muhammad, itu hadis palsu bang. Iya, itu hadis palsu. Coba saja, itu ada hadis yang sangat terkenal bagaimana ada pengemis buta Yahudi yang setiap hari dikasih makan oleh Muhammad. Terus dia menjelek-jelekkan Muhammad. Terus tahu-tahu Muhammad sudah meninggal. Mana ini? Ternyata Muhammad sudah meninggal. Terus dia nangis. Ternyata yang selama ini ngasih makan dia Muhammad. Itu hadis palsu. Iya, itu emang hadis palsu bang. Iya bang. Itu riwayat-riwayat palsu. Memang gini bang. Saya melihat ada banyak daya upaya memalsukan cerita-cerita tentang Muhammad sehingga membuat sosok figur Muhammad menjadi sosok yang wow. Tapi saya yang palsu, ketahuan juga. Muslim sendiri yang palsukan. Hadis pengemis Yahudi buta itu kan, itu hadis palsu. Iya bang. Harusnya yang sering naik di sini tuh orang-orang yang kapasitas gimana ya, kayak macam saya ini kan. Itu bang yang saya inginkan. Tolong yang Muslim yang naik, yang memiliki ilmu pengetahuan. Tapi yang datang ya macam-macam kayak orang seperti abang inilah, pengetahuan Islamnya ya. Oke lah, kita kasih kesempatan ya kepada Muslim yang mengerti ya. Kalau persoalan masalah agama Islam itu kan sebenarnya, kalau Islam itu secara itu kan bahasa anunya itu kan menyerahkan istilahnya, penyerahan diri, bukan sebuah agama. Oke lah bang, kita kasih kesempatan ya kepada Muslim yang lain ya. Coba. Oke. Selamat malam Bang Iwan The Hunter. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ya. Begitu ya teman-teman. Teman-teman sekali lagi teman-teman ya, siaran ini berasal hanya ada dari 2 sumber ya, dari TikTok itu Edis TV, dari YouTube juga Edis TV. Jadi akun saya itu saya punya 2 akun di TikTok, 1 akun di YouTube. Jadi selain daripada itu bukan akun saya. Kalau ada yang bilang di Facebook lain segala macam, saya tidak pernah main-main mengupload video, diskusi di Facebook juga nggak pernah ya teman-teman ya. Tapi saya hanya di TikTok dan di YouTube kepada teman-teman. Dan ini akun saya yang asli. Jadi teman-teman, kalau ada channel yang fotonya seperti foto saya, namanya seperti nama saya, dan itu bukan akun yang ini,
bukan akun yang ini, maka itu bukan akun saya, teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, jadi jangan bilang, "Bang, kok akunnya banyak sekali, Bang?" Nah, bukan saya yang bikin, itu orang-orang bikin. Kan gampang sekali bikin akun. Ya kan? Bahkan sekarang ada satu akun, followersnya itu udah 150-an ribu, kurang lebih. Bayangkan, sampai namanya itu diganti jadi Edis TV. Ngeri kan? Saking orang ingin memalsukan. Saya rasa dia itu kemarin punya akun besar. Namanya bukan Edis TV pastinya. Nah, sekarang udah diganti dia jadi Edis TV. Hati-hati, itu akun palsu ya. Jadi pastikan Anda follow yang ini. Ciri-cirinya kalau saya siaran langsung itu kayak begini. Real, langsung. Bukan kamera yang dihadapkan ke laptop kemudian siaran. Bukan begitu ya. Real. Komennya real, saya bisa menanggapi komen, orang yang naik juga secara live ya. Begitu teman-teman. Oke lah teman-teman ya, karena ini kita sudah berapa jam teman-teman, mungkin kita rehat sejenak ya teman-teman ya. Ini sudah 2 jam setengah. Mungkin kita rehat dulu ya, kita akan lanjut. Kalau teman-teman posting ulang, ya teman-teman rekam, kemudian posting ulang, cuplikan video-video saya itu, teman-teman pakai saja akun sendiri, nama sendiri, supaya bisa beda gitu. Kalau teman-teman pakai akun saya, kalau teman-teman pakai akun sendiri, teman-teman kan bisa ambil juga dari konten yang lain. Apologet itu kan bukan cuma saya, ada teman-teman yang lain kan. Jadi teman-teman bebas, ya. Menurut Anda mana yang bagus, Anda tangkap itu video-video 2 menit, 1 menit, Anda upload di TikTok Anda. Dengan cara seperti itu, Anda ikut menggaungkan kebenaran seperti itu. Jadi, tapi pakai nama Anda sendiri. Jangan bawa-bawa nama saya seperti itu. Ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport. Ya teman-teman, silakan kalau mau mensupport mampir ke profil saya ini teman-teman ya. Lihat di profil saya, di beranda saya ini ada link untuk berkolekte. Di situ ada link YouTube. Klik saja link YouTube itu, nanti teman-teman akan dibawa ke YouTube saya. Di situ ada deskripsi, ada link Saweria, ada link segala macam supportnya. Teman-teman bisa support saya lewat situ. Ingat teman-teman ya, seperti yang saya katakan tadi, kita harus menggaungkan ini supaya semakin banyak orang yang mendengarnya, semakin banyak orang yang menerima pesan-pesan ini, semakin diterima oleh banyak orang. Karena followers saya ini bisa jadi bukan followers Anda. Followers Anda beda lagi. Followersnya yang lain beda-beda lagi. Jadi semakin banyak yang dijangkau. Tapi ingat, bikin saja nama sendiri ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau teman-teman takut ya pakai akun asli, nanti dibilang, Anda kok sekarang jadi begini. Pakai akun lain, bikin aja akun sendiri, bikin karang-karang aja nama akun sendiri. Karena senjata kita ini adalah media sosial seperti ini. Kalau dulu ya orang-orang muslim menguasai media sosial, mereka bikin-bikin podcast, mereka bikin-bikin ini segala macam membicarakan iman kita, sudah saatnya sekarang kita jawab. Kita gebrak. Ya, tapi ingat ya, dengan santun. Jangan menghujat, bahasa-bahasa Anda juga harus bahasa-bahasa yang bagus, ya seperti itu. Nggak perlulah hujat-hujatan, maki-makian nggak perlu. Ya, jawab dengan lembut, ya, jawab dengan bijak seperti itu. Oke ya, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai jumpa lagi teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Sampai berjumpa kembali. Enggak, foto siapa? Gugur. Enggak ada lagi, masih dari Yesus, tak ada. Kalau ada tunjukkan dalilnya. Oke, di mana legitimasi Muhammad bahwasanya Al-Qur'an itu disahkan oleh Muhammad? Di mana? Ada, tapi dimana? Saya tidak bisa. Ada, coba aja jangan cek saja. Jangan ada-ada saja. Ada cek sendiri langsung. Jangan ada-ada saja. Anda bisa mengecek dulu. Ya sudah, di mana? Di situ ada laptop, di situ ada dua HP, saya cuma satu HP. Kok jadi saya yang nunjukkan? Di dalam Al-Qur'an tunjuk bahwasanya saya Muhammad mengesahkan Al-Qur'an ini. Klik dari saya, mana ayatnya? Pertanyaan saya kamu menjawab. Aduh, gundul ini. Udah kau dibawa saja. Udah kau dibawa. Ada-ada saja. Kamu membuat pertanyaan kepada saya, di mana pernyataan Yesus bahwa kitab Lukas ini dari saya, dicap sah dari saya begitu. Saya tanya balik,
Di mana dalam Al-Quran Muhammad mengecap Al-Quran ini dari saya? Oh, ada. Ada saja. Memang orang Islam ini pikirannya. Kenapa sih kamu pola pikir kamu seperti itu? Bukan begitu pola pikirnya. Begini, ketika Yesus naik ke sorga, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-muridnya, kepada orang-orang yang menyertai Yesus. Apa katanya? Kamu adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu disuruh memberitakan tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, kesaksian tentang apa yang mereka saksikan sendiri ketika bersama-sama dengan Yesus. Nah, lalu murid-murid itu pergi memberitakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu kepada segala bangsa. Nah, ditulislah itu di dalam kitab Lukas itu. Seperti itu legitimasinya. Bukan, oh ini bukunya, oh ini ya kitab Lukas ya, sah, kasih stempel gitu. Memang Abdul. Saya tanya kamu balik kalau begitu, saya tanya balik. Saya sudah baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Coba tunjuk satu ayat atau pembuka Al-Quran itu, saya Muhammad mengesahkan kitab ini, kasih stempel gitu, di mana? Di mana? Entah apa, pikir kamu. Aduh. Oke, kita kasih naik, ada Aroyan. Ya, selamat malam Aroyan Group. Aroyan? Halo Aroyan? Iya. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Kita kasih kesempatan lagi kepada muslim-muslim untuk naik dan berdiskusi dengan kita ya. Kita kasih naik, ada Putra Zigen. Ya, selamat malam Putra Zigen. Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirim itu permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan diterima. Ya. Siap, sudah. Ya, silakan Putra Zigen. Ya. Saya cuman mendengar Anda ini suara Anda macet-macet ini Putra Zigen. Anda menganggap ya gini. Suara Anda macet-macet. Coba ya, perbaiki dulu sinyal Anda. Edis yang so tahu dan so pintar, oke? Gini. So tahu saya dan mendengar so Anda ini seakan-akan paham dari Anda pakai kacamata, saya juga pakai kacamata. Anda punya telinga, dengarkan saya ngomong. Silakan. Itu kan Anda ngomong apa yang Anda ngomong tadi, gitu kan? Ini mustahil Anda menjadi seorang Muslim tapi tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani, betul? Ya, ada kisahnya Anda belum paham, makanya Anda terlalu pintar. Terus di mana salahnya saya? Bahwa enggak, seakan-akan Anda mengatakan bahwa Muslim itu memusuhi semua. Enggak, tidak semua memang itu. Betul gimana? Menurut Muhammad, apa yang harus Anda lakukan jika Anda berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani? Anda tidak pernah mengenal kisah tentang siapa pembantu Rasulullah, Abdul Qudus. Anda tidak mengenal siapa itu pendeta Yahudi. Pertanyaan saya, apa yang harus Anda perbuat ketika Anda berjumpa dengan Yahudi atau Nasrani? Ketika mereka tidak memerangi umat Muslim, kami wajib. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Mana ayatnya? So tahu aja Anda. Nggak dijelasin aja ayat sama ada nggak? Ya sudah. Kalau nggak tahu ayatnya di bawah saja. Anda nggak tahu di mana. Kata Muhammad, jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada di situ. Jika kamu bertemu dengan Yahudi di jalan, dan jika mereka memerangi kamu, nggak ada. Nekat yang nyata kamu namanya begitu, menambah-nambahi. Saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam hadismu.
Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam kitab kalian. Kalian sendiri malah melintir-melintir isi kitab kalian. Yuk, silakan. Gimana ini muslim yang mengerti agama Islam nih? Yang datang dari tadi tukang ngarang bebas, ya kan? Tolong yuk, yang datang kemari pastikan Anda itu punya pengetahuan tentang agama Islam, ya. Oke, ada red management. Oke, red management ID. Silakan nyalakan kamera Anda, bro. Halo? Halo? Oke, baik, saya turunkan. Kita kasih naik ada Jufri. Ya, silakan Bang Jufri, nyalakan kameramu. Jufri? Salam Bang. Ya, Muslim Bang. Ya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya sudah mengirimkan permintaan untuk menyalakan kamera, silakan. Gini saja Bang. Oke, baik ya. Anda sudah malu jadi orang Islam? Tidak malu Bang. Oke, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja ya. Oke ya, kita kasih turun. Aduh, sebentar, ini kenapa ini kok nge-lag begini. Oke, kita kasih naik ada Nong Chandra. Ya, selamat malam Nong Chandra. Jangan tukang marah-marah ya, muslim-muslim. Ayo, datang diskusi kita gitu loh ya. Saya tunjukkan, buktikan bahwa ajaran agama Islam itu benar gitu loh. Ya, Nong Chandra, silakan. Nong Chandra. Halo. Oke, macet lagi ya. Macet, kita turunkan kembali. Kita kasih naik ada Andreas. Ya, selamat malam Andreas. Muslim Bang? Andreas? Sorry, bang, kepencet. Oke, baik, saya turunkan ya. Sekali lagi teman-teman, tolong ya, tolong berikan kesempatan kepada Muslim supaya mereka naik, supaya mereka diberikan panggung, supaya mereka datang mengklarifikasi, supaya mereka datang menjawab. Kita kasih mereka kesempatan ya. Jangan seperti channel sebelah, channelnya Abdul Somad. Bahas Bible ya, tapi nggak ada orang Kristennya di situ, nggak ada. Jangan seperti channelnya Ustadz Adi Hidayat, bahas Bible tapi nggak ada orang Kristennya. Kasihan jamaahnya dibodoh-bodohi ya. Kasihan. Kalau di tempat saya kasih kesempatan muslimnya langsung. Supaya mereka datang memberikan jawaban. Membantah apa yang saya katakan. Yuk, silakan ya, yang muslim-muslim. Akang Adin. Silakan Akang Adin. Oh. Syafri. Oh, ini sudah pernah naik sebentar. Kita kasih naik ada Agape Musik. Saya sudah bilang tadi nih yang muslim yang saya undang masuk, tapi nggak tahu ini Agape Musik ini naik kenapa? Agape Musik muslim, Bang? Ya, shalom Bang. Kepencet. Maaf ya Bang ya. Oke, saya turunkan lagi ya. Teman-teman, tolong ya teman-teman ya. Kalau Anda lihat HP Anda mengajukan permintaan naik, ditarik permintaan Anda ya kalau Anda bukan muslim ya teman-teman ya. Tolong kerjasamanya teman-teman. Tolong ya. Kita kasih naik dia. Ada Arif SA. Ya, selamat malam Arif SA. Arif? Ya, malam-malam. Ya, silakan Bang Arif. Nyalakan kamera Anda. Saya kirim itu permintaan di layar Anda. Silakan diterima. Maaf bang, saya Kristen bang.
Kristen, Kepencet, tapi nama kepencet. Anda Arif. Iya Bang, iya. Udah dari lahir Kristen atau bagaimana Bang? Dari lahir Kang. Sunarto Oke. Arif Sura. Oke, saya turunkan dulu ya Bang Arif Ya, ya. sorry, Saya Bang. turunkan Ya, siap. dulu. Sekali lagi teman-teman, tolong ya. Kalau Anda Kristen, tolong Anda jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong teman-teman. Oke. Kita kasih naik ini ada, aduh ini siapa namanya ini? Ini tidak ada namanya, cuman tanda tanya ini. Ya, halo, tanda tanya. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo? Akang Adin. Ya, silakan Akang Adin. Ya, Akang Adin. Halo, assalamualaikum. Ya, Muslim Bang. Assalamualaikum. Bang, nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non Muslim. Boleh lah. Gimana? Boleh kalau menurut agama saya boleh. Oh, boleh. Oke, sebentar ya Bang ya. Anda ini kan Islam, tapi disayangkan Anda tidak mengerti agama Islam. Teman-teman jangan bosan-bosan ya mengajar orang Islam ya. Jangan bosan-bosan kita. Oke, tadi Anda bilang sabar Bang. Tadi Anda bilang boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, betul? Boleh. Kepada kambing juga boleh mengucapkan salam. Boleh. Oke, baik ya. Saya tunjukkan ya Bang ya, ajaran Muhammad ya, supaya Anda mengerti ajaran agama Islam. Saya tahu Anda masih Islam itu karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran Islam, agama Islam, pastilah Anda akan meninggalkannya dengan segera. Baik. Coba Bang, baca dulu ini Bang. Sebentar Bang, baca dulu ini. Ngebrur Bang, nggak kelihatan ngebrur. Oke, sebentar, sabar ya. Kita benarkan dulu. Oke, kelihatan sekarang? Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi. Abang Yahudi bukan? Dan Nasrani. Betul. Iya. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan maka bersempitlah. Persempitlah jalan mereka. Air Muslim. Nah, sekarang gimana? Masih mau mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Nah. Bang, menurut ajaran agama Islam tadi Anda bilang kepada kambing pun nggak apa-apa, betul? Enggak. Sementara menurut Muhammad, Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau Anda bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan, Bang? Harus mengucapkan salam, Bang. Buset. Pantesan Anda ini masih jadi orang Islam. Islam itu untuk diimani, Bang. Menurut Muhammad, kalau Anda ketemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, Anda itu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Sekarang kan bukan zamannya lagi, Bang. Bukan zamannya lagi. Toleransi. Berarti ajaran Muhammad tidak pantas lagi untuk ditiru. Dipakai ibaratnya Nah, kayak kalau kita dipakai ya harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Gimana sih, kunaon sih? Aduh. itu maksudnya sunnah, Bang. Mau dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi kalau ketemu Kecuali dengan muslim, non muslim boleh mengucapkan salam. Mau mengucapkan salam boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Berarti ajaran Muhammad tidak perlu dilaksanakan, betul? Bukan tidak perlu disanakan. Ini gimana sih, Bang? Kalau kata Muhammad boleh nggak berteman dengan orang-orang non muslim? Boleh. Boleh. Baik, kita tunjukkan lagi ya hadisnya ya. Hadisnya nih. Aduh, gimana sih? Aduh. Saya tunjukkan dan tolong nanti Anda baca ya. Nih. Saya akan tunjukkan.
Abang coba masuk Islam dulu biar tahu. Nih, lihat ya, saya bacakan. Saya balikan lagi kamera saya. Anda ini masih jadi orang Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Oke nih, coba. Ngebrur bang, ngebrur. Oke, ini sudah nih. Ya, dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah bersabda, apa katanya? Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Terus? Dan jangan pula seorang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Iya, ini ajaran Islam bang. Gimana Anda itu? Abang sebenarnya nggak tahu tentang. Kok nggak tahu gimana? Ini saya tunjukin dalil-dalilnya. Menurut Muhammad, Anda itu kalau mau jadi pengikut Muhammad, jangan kamu berteman dengan orang yang non-muslim. Bahkan makananmu itu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Buddha, orang Hindu, tidak boleh memakan makananmu mereka karena mereka bukan orang yang bertakwa, betul? Itu masuknya sunnah bang. Waduh. Bukan masalah. Coba kata janganlah ini perintah nggak ini? Janganlah kamu berteman, ini perintah nggak? Bukan perintah, itu hanya Bukan pemberitahuan. perintah katanya. Oh, berarti kalau jangan mencuri, berarti itu bukan perintah ya? Bukan, itu Bukan pemberitahuan. perintah. Pantes Anda masih jadi orang Islam. Bang, gini. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, apa kata Yesus, Bang? Ini ajaran Yesus, Bang. Ajaran Yesus versus ajaran Muhammad. Ya, gimana? Apa yang Yesus ajarkan? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu saja, lantas apa bedanya? Apa kelebihanmu? Bukankah mereka para penjahat-penjahat itu juga mereka saling mengasihi kepada sesamanya? Terus? Beda kan? Beda jauh. Kata Yesus, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Beda. Tetapi apa yang diajarkan Muhammad? Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Makananmu jangan dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Betul? Betul, itu menurut hadis bang. Iya, makanya saya bilang bang, beda jauh ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus. Jauh. Beda jauh lah bang. Iya, makanya kenapa Anda gini bang, saya mengundang Anda untuk mengikuti Yesus bang, jangan ngikutin Muhammad. Betul? Coba yakinkan saya agar bisa menjadi pengikut Yesus. Apa tuh suatu keyakinannya bang? Begini, tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar ya bang ya. Panjang lebar tadi kita bicara. Di hati nuranimu, kamu pasti mengiyakan. Masa sih makanan saya nggak boleh dimakan oleh orang lain? Masa hanya orang Muslim? Pelan-pelan bang. Apa kata Yesus bang? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apa kelebihanmu? Jadi yang diajarkan oleh Yesus adalah supaya kita ini mengasihi bukan kepada hanya orang yang mengasihi kita saja. Yesus mengajarkan supaya apa? Supaya kejahatan itu dikalahkan oleh kebaikan. Ya, betul. Nah, dan hati nuranimu seia sekata pasti betul ini ajaran Yesus ini. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara Anda kenapa masih nekat ngikutin Muhammad yang ada di kuburan? Kenapa? Kalau Yesus kan digantung bang. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau ada orang Kristen, dia memiliki iman sampai sekarang Yesus meninggal di kuburan, ya, sampai hari ini Yesus masih ada di kuburan menjadi mayat. Saya akan meninggalkan agama Kristen. Buat apa saya jadi orang Kristen? Buat apa?
Untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa jadi kalau saya jadi pengikut Yesus? Kalau Yesus sampai sekarang masih ada di kuburan, saya nggak beda jauh dengan Anda. Tetapi ini Bang, kekristenan, dengarkan Bang, kekristenan, Yesus bangkit naik ke surga. Dan dia akan datang kembali, dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam agama Islam pun Anda meyakini bahwasanya Isa akan datang kembali, betul? Betul, di hari akhir. Iya. Terus kenapa Anda malah mengikuti Muhammad yang ada dalam kubur? Mengikuti ajarannya Bang, bukan mengikuti orangnya. Oke, sekarang saya tanya, apakah sosok Muhammad sekarang sudah berhenti jadi pemimpin orang Islam? Dia pemimpin. Bang, coba simak pertanyaan saya ya. Apakah sampai hari ini Muhammad masih pemimpin orang Islam? Sudah enggak. Sudah enggak udah lagi. Berarti udah pensiun. Berarti udah pensiun Muhammad jadi pemimpin orang Islam. Bukan pensiun, wafat karena dia udah meninggal, cuman ajaran dia itu masih menyeluruh. Enggak, sekarang di begini. dunia. Muhammad masih pemimpin orang Islam enggak sampai sekarang? Masih jadi panutan orang Islam, Bang. Masih pemimpin orang Islam enggak? Masih jadi panutan orang Islam. Oke. Muhammad sudah meninggal, betul? Sudah. Berarti orang Islam dipimpin oleh orang mati, betul? Bukan begitu, Bang. Nah. Ini bagaimana ini logika Anda ini, Bang? Muhammad sampai sekarang masih menjadi pemimpin umat Islam, betul? Ya, betul. Betul. Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Berarti yang memimpin orang Islam adalah orang yang meninggal dalam kubur, betul? Ya, betul. Nah iya, makanya saya bilang, kenapa Anda menyerahkan hidupmu dipimpin oleh orang mati? Itu mah ajarannya tetap hidup, Bang. Orangnya meskipun sudah mati tapi ajarannya tetap hidup. Artinya Anda dipimpin oleh orang meninggal dalam kubur, betul? Oke, saya sebagai orang Kristen, saya mengundang Anda untuk mengganti yang memimpinmu, yang menuntunmu, yang mengajarimu dari Muhammad menjadi Yesus. Ganti. Tapi saya ragu, Bang, ke Yesus, Bang. Ya karena Anda belum belajar. Kenapa Anda masih ragu? Karena Anda tidak mau melepaskan Muhammad. Sampai sekarang Anda tidak mau. Gini Bang, kenapa Anda tidak mau membuka jalan, membuka pikiran, membuka diri untuk menerima Yesus? Karena di hatimu masih bertahta seseorang yang bernama Muhammad. Enggak, kalau ada sesuatu yang bisa meyakinkan hati saya untuk pindah agama, saya pindah, Bang. Oke, sekarang saya tanya, siapakah yang bertahta, yang berdaulat, yang ada di hatimu, yang mengendalikan kamu? Siapa? Kalau hati nggak ada yang mengendalikan, Bang, tapi maksudnya harus ada sesuatu yang meyakinkan gitu. Gini, Anda pagi-pagi ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali, terus hembus-hembuskan, betul nggak? Itu ambil wudhu, cuci tangan. Ya, Anda melakukan itu, betul nggak? Melakukan, ada bacanya, Bang. Siapa yang bikin Anda supaya Anda berbuat seperti itu? Kenapa Anda kok begitu? Siapa yang mengendalikan Anda berbuat begitu? Itu ajaran Nabi Muhammad, Bang. Iya, Muhammad. Karena Muhammad lah makanya Anda jadi seperti itu. Tahu nggak Anda kata Muhammad? Sebentar Bang, sebentar. Gini ya. Yesus tidak pernah mengajari orang ambil air, sedot air 3 kali ke hidung. Nggak ada Yesus ngajarin kayak begituan itu. Coba enggak sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Saya tanya dulu, itu manfaatnya apa sih kayak begitu-gitu? Manfaatnya apa? Menyucikan diri, Bang. Menyucikan diri. Mana dalilnya menyucikan diri? Menyucikan diri. Salah, Bang. Kata Muhammad, karena setan itu bermalam di hidungmu tadi malam. Betul? Nah, nggak tahu, Bang. Nah, saya nggak pernah baca
Oke lah, jangan banyak-banyak. Karena Anda banyak tidak tahunya, saya berpesan kepada Anda ini, pesan. Kalau selama ini Anda beragama hanya ikut-ikutan, kalau selama ini Anda hanya ngikut-ngikut saja, Ustadz bilang begini Anda ikut-ikutan, sekali ini tolong Anda cari tahu, Anda teliti, Anda pelajari. Ya. Coba, itu saja, kalau jangan di- panjang-panjang. itu, Bang, nyanyi-nyanyi. Nanti kalau panjang-panjang nanti tambah berat ya. Itu saja pesan saya. Nanti kalau Anda sudah mengetahui bahwa yang saya katakan itu semuanya benar, buka hatimu, buka pikiranmu Saya mau pindah untuk agama. datang kepada Kalau Yesus pindah ya. agama, Seperti itu. Jangan bisa- banyak-banyak. Bisa tercapai. Banyak-banyak pun nanti Anda makin berat nanti. Ayo sekali lagi ya teman-teman muslim ya. Duh, mohon maaf nih teman-temannya, saya agak sedikit tenggorokan, agak sedikit berdahak, mohon maaf. Ya, teman-teman muslim, silakan kalau naik kemari, tolong ya. Paling tidak Anda itu telah mempelajari agama Anda, ya. Jangan Anda tidak punya pengetahuan apa-apa, lalu Anda nekat aja naik ke sini, ya. Yuk. Oh ya, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, mari teman-teman support, dukung pendirian Rumah Apologet yang mimpi kita, yang harapan kita akan bisa didirikan akhir tahun ini. Tapi kalau tidak ada support, tidak ada dukungan dari kalian, bagaimana itu bisa tercapai ya teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke profil saya ini ya. Lihat di profil saya ini ada kolekte untuk pendirian Rumah Apologet. Jadi kita ingin mendirikan Rumah Apologet di sini teman-teman. Karena kalau dari Konoha kita berapologet, kita mendebat muslim ya, tanya jawab dan mengcounter mereka, itu kita dalam posisi berbahaya. Karena kita pasti dipersekusi dan kita akan dipenjara. Karena apa? Karena Anda menista. Menista. Padahal yang kita omongin benar. Semua yang saya omongin selama saya membuat live seperti ini, tidak ada yang tidak ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Ya. Jadi teman-teman, mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Banyak yang kejang-kejang itu kalau sampai Rumah Apologet ini berdiri. Jadi teman-teman ya, silahkan teman-teman bagi yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, ada kolekte ya, kolekte untuk pendirian Rumah Apologet yang akan kita dirikan di sini. Tempat berkolektenya di sini teman-teman ya. Banknya ini teman-teman, silakan teman-teman support. Tangkap layar ya teman-teman ya, supaya tidak hilang. Ya. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya, silakan teman-teman muslim kalau mau naik, tolong ya kalau naik bawa ilmu. Oke, kita kasih kesempatan lagi kepada teman-teman muslim. Ada Yuli. Oke, kita kasih naik lagi. Yuli. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada Yuli. Ya, selamat malam Yuli. Apakah Anda seorang muslim? Enggak bang, Kristen aku bang. Oke, mohon maaf ya Yuli. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang muslim ya. Oke bang. Mohon maaf ini. Atau ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Enggak, aku mau nyampaikan aja bang. Tetap semangat ya bang ya, memberitakan berita firman Tuhan ya bang ya. Amin, amin, amin. Semangat, Terima Bang. kasih ya. Sehat-sehat. Terima Bang. kasih Yuli, terima Shalom, kasih. shalom, Bang. Shalom. Saya turunkan kembali ya. Teman-teman begini teman-teman. Bang, ada juga banyak yang inbox, Bang, sesekali yang Kristen dinaikkan. Gini teman-teman. Kalau nanti yang Kristen saya naikkan, dampaknya itu pertama, yang Kristen yang lain semua pengen naik. Jadinya acara kita ini jadi nggosipin agama Islam. Gitu. Karena sudah pengalaman saya. Sudah pengalaman. Nah, nanti seperti channel sebelah, channelnya Juma. Ya. Jadi teman-teman, kita kasih kesempatan kepada muslim supaya mereka itu diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi. Benar nggak sih yang saya katakan gitu ya? Kita uji pernyataan saya ini, benar atau tidak. Begitu ya. Oke, ada Budi Suryatman Jafar. Budi Suryatman Jafar. Ya, Budi Suryatman Jafar. Halo? Halo. Halo? Ya, silakan Boleh, Bang. Budi Suryatman. Jangan setengah Bang Oke. mukanya Bang.
Nah, gitu. Ya, silakan Bang Budi. Muslim ya Bang ya? Bang, insya Allah Bang, aman. Ya, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Bang, mau tanya Bang, nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Yesus disalib katanya buat nebus dosa Bang. Apa maksudnya buat nebus dosa itu? Ya, kan saya dengar tuh katanya Yesus tuh disalib tuh buat penebusan dosa umat-umatnya tuh. Iya, makanya saya tanya pengertiannya bagaimana itu? Ya, tunggu dulu dong Bang, bentar. Oke, silakan. Penebus dosanya Tidak kedengeran Bang. Yesus kan katanya nebus dosa tuh disalib tuh buat umat-umatnya. Itu nebus dosanya ke siapa ya? Begini Bang ya. Saya jelaskan, tolong Anda menyimak ya. Oke. Baik, tapi jangan seperti itu Bang. Bisa nggak Anda berdiri dalam posisi seperti saya ini? Karena yang saya lihat cuman kupingmu nanti. Hah? Ini dahiku. Ini hidungku. Oke, baik. Telinga. Ini janggut ya. Oke, baik. Nah, posisinya begini ya. Oke. Dengar suara saya? Oh, dengar, oke. Ya, jadi begini Bang. Di dalam Bible dikatakan begini, bahwa dosa itu masuk melalui satu orang, yaitu Adam yang pertama. Jadi karena Adam yang pertama itu berbuat dosa, maka semua manusia itu menjadi berdosa. Nah, kemudian ada Adam yang kedua. Ada manusia yang kedua, yaitu Yesus, Adam yang kedua. Nah, karena kebenaran oleh satu orang juga, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya itu mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Jadi kalau Anda bilang, bagaimana Yesus itu menebus dosa? Itu berarti salah ya. Kalau Yesus itu nebus dosa ya? Enggak salah. Makanya simak dulu. Makanya simak ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ada satu orang manusia yang pertama, yaitu Adam yang pertama. Oke? Dia berbuat dosa. Ya. Nah, karena dia berbuat dosa, maka dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Makanya tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Oke? Nah, lalu sekarang yang kedua, sekarang Adam yang kedua datang, yaitu Yesus. Itu Adam atau Yesus, Bang? Yesus itu disebut juga dengan Adam yang kedua. Maksudnya gimana sih? Oh, bingung saya, itu reinkarnasi Adam gitu. Enggak, bukan reinkarnasi Adam. Jadi Adam yang pertama itu gagal. Adam yang pertama itu jatuh dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus, dia tidak jatuh dalam dosa. Dia melakukan kebenaran. Nah, karena kebenaran oleh satu orang juga, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya itu mendapatkan pengampunan dosa. Demikianlah keadilan Allah itu, Bang. Keadilan Tuhan itu. Jadi itu ditebus sama Yesus gitu rasanya. Iya. Oke, itu nebusnya ke siapa, Bang? Menebusnya kepada Bapa di sorga. Hah? Kenapa ke Bapa di sorga? Ya, karena Bapa di sorga itu ingin menjatuhkan hukuman kepada setiap orang yang berdosa. Itu kalau Bapa sama Yesus bukannya sama saja, Bang? Beda. Maksudnya gimana sih? Katanya awalnya Bapak Firman, terus gimana sih? Saya bingung, Bang. Nah, makanya kalau bingung belajar. Saya bilang beda. Bukan gitu, Bang. Bentar. Bapak, Roh Kudus sama Yesus itu katanya satu. Ya, satu di situ bukan dalam pengertian itu yang sama, bukan. Saya kasih contoh misalnya. Saya kasih contoh. Bang, maaf. Sebentar, ini kan Anda kan mau belajar. Anda mau belajar? Bentar dulu, Bang. Silakan. Ini, Bang. Kata Abang kan katanya Bapak di sorga sama Yesus itu beda. Beda. Oke. Bapak di sorga sama Yesus beda. Berarti Yesus itu utusan Bapak ya? Iya. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan dong? Tuhan juga. Kan utusan. Katanya utusan. Ibaratnya gini lah. Baik, gini, Bang. saya coba jelaskan pelan-pelan ya. Bentar, gini, Bang. Bang, analogi dulu ya. Oke, analogi gini, Bang. Silakan. Aku nih Budi. Oke, aku Budi ya.
aku mau ngirim perintah nih, surat nih. Aku mengutus Suryatman. Kan aku beda kan sama Suryatman. Ibaratnya Terus? gitulah. Berarti si Suryatman itu utusan aku kan? Betul. Terus? Untuk menyampaikan apa yang aku disuruh gitu kan. Nah, Terus? beda. Aku tanya, Yesus utusan Bapa. Jangan muter-muter, Katanya- Bang. Jangan muter-muter. Nggak usah diputer-puter lagi. Yesus dengan Bapa itu beda. Ya, Yesus Terus sama Bapa pertanyaan beda. selanjutnya apa? Nah, itu kan dosa itu yang bikin dosa kan manusia. Ini kok lari kemana-mana? Enggak, bahas Yesus dengan Bapa dulu. Yesus dengan Bapa itu berbeda. Yesus itu diutus oleh Bapa di surga. Berarti utusan. Betul. Terus? Bukan Tuhan. Nih, dengar. Makanya dengerin saya dulu. Dengerin. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau Anda tanya kepada saya itu juga percaya bahwa setan itu juga Tuhan. Oh, bisa? Nah, makanya dengerin dulu. Dengerin. Nah, setan itu juga adalah Tuhan karena banyak orang yang mempertuhan setan itu. Di dunia ini lebih banyak manusia yang menuhankan setan daripada yang menuhankan Yesus. Begitu. Iya. Makanya saya bilang, makanya begini, dengarkan. Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda menghambakan diri. Sesuatu yang kepadanya Anda mengikuti. Tuhan, Tuan, Lord, atau Rabb bahasa Arabnya. Nah, sekarang begini, Anda tanya kepada saya, Bang, apakah Yesus itu juga Tuhan? Iya Tuhan, karena kepada Dia kita menghamba, kepada Dia kita mengikuti. Nah, sekarang begini. Kalau ada orang tahluk, patuh, tunduk kepada iblis, maka yang menjadi Tuhannya orang itu siapa? Gimana? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ada seorang manusia, taruhlah namanya si Fulan, oke? Si Fulan ini, dia patuh, tahluk, taat, mengikuti iblis. Dijadikan iblis itu sebagai pimpinannya, sebagai kepalanya, sebagai sesuatu yang kepadanya dia menghamba, patuh, tunduk. Berarti menurut bahasa Al-Quran, yang dituhankan orang ini siapa? Yang dituhankan si Fulan ini. Kenapa jadi menurut bahasa Al-Quran kan ngebahasnya Bapa di surga sama Yesus, Bang? Ya, makanya tadi Anda tanya kan, Yesus diutus oleh Bapa di surga. Kenapa kok dia Tuhan juga kan begitu? Betul? Enggak, maksudnya gini loh, Bang. Dari Gimana? Pelan-pelan ya. Gini, pelan-pelan, gini. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Biar Anda nggak sesat terus. Gini ya. Tuhan itu bahasa Indonesia. Betul? Bentar, Bang. Bang, dengerin ya. Dengerin. Ini pelan-pelan ini. Ini supaya kita masuk ke poinnya. Ya. Dengerin. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Anda tahu nggak apa itu Tuhan itu? Enggak, bukan masalah bahasanya dulu. Ini kata Abang tadi. Oke, baiklah, saya kasih Anda turun. Anda belajar dulu. Belajar. Jadi begini ya, banyak orang tergelincir di dalam sebuah pemahaman sebuah kata, teman-teman. Ya. Saya itu juga percaya bahwa setan itu juga Tuhan. Karena banyak orang yang mempertuhan setan itu. Tapi dia bukan Tuhan saya, karena saya tidak mengikuti setan itu. Gitu loh. Nah, makanya Tuhan itu adalah jabatan, sebuah jabatan yang itu bisa dijabat oleh siapapun. Begitu loh. Ketika Anda menyerahkan diri Anda kepada setan, mengikuti setan, tahluk kepada setan, melakukan perintah-perintah setan, maka setan itu menjadi Tuhan bagimu. Gitu loh. Nah, sebagai seorang Kristen, Yesus harus menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Maksudnya, Anda itu harus menjadikan Yesus itu seseorang yang kepadanya Anda mengikuti,
patuh, tunduk, menjadikannya raja di dalam hatimu yang menguasai dirimu. Itu. Begitu. Makanya sebagai seorang Kristen, Bapa di sorga harus menjadi Tuhan di dalam hidupmu dengan cara Anda mengikuti Bapa di sorga. Tapi nggak bisa Anda mengikuti Bapa di sorga, Anda harus mengikuti Yesus juga, firman-Nya. Bagaimana Anda mau taat kepada Bapa di sorga kalau Anda tidak taat kepada firman-Nya? Gimana caranya? Saya mau taat kepada Engkau Bapakku yang di sorga, tapi saya nggak mau taat kepada firman-Mu. Itu namanya Anda bengak. Itu namanya Anda bengak, gitu loh. Saya mau taat kepadamu Yesus, tapi saya nggak mau taat kepada Roh Kudus. Berarti Anda juga bengak. Gitu loh. Makanya kekristenan itu sederhana kok. Bagaimana cara Anda menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan? Anda harus menjadikan firman-Nya, Yesus, sebagai Tuhan. Bagaimana cara Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Anda harus menjadikan Roh Kudus itu sebagai Tuhan. Sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu. Makanya kata Tuhan itu pengertian Tuhan itu maksudnya Tuan. Tuhan, Tuan, Lord, Rob itu maksudnya. Rob. Sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Itu maksudnya. Gitu loh. Kalau Anda mengikuti kehendak-kehendak iblis, maka yang menjadi Rob, yang menjadi Tuhan di hatimu itu adalah iblis. Nah ini banyak orang nggak tahu. Banyak orang terjebak di situ. Ya. Kalau Anda nggak mengerti juga ya repot. Saya ini 13 tahun teman-teman. Mendalami Bible, mendalami Al-Quran. Ya. Mustahil Anda itu mengikuti Allah kalau nggak mengikuti Muhammad. Mustahil. Gimana cara Anda taat kepada Allah? Emang Anda ketemu gitu sama Allah gitu? Anda tidak bisa patuh, tunduk, taat kepada Allah tanpa patuh sama Muhammad. Nggak bisa. Di dalam ajaran agama Kristen, Anda tidak bisa patuh, taat, tunduk, mentuhankan, mempertuhan Bapa di sorga tanpa mempertuhan Yesus. Nggak bisa. Kita tidak bisa mempertuhan Yesus tanpa mempertuhan Roh Kudus yang ditempatkan di dalam hati manusia. Makanya ketika roh daripada Tuhan berkuasa atas diri seseorang, tinggal di hati seseorang, mengendalikan hidup seseorang, sehingga dia melangkah sesuai dengan keinginan dari Roh Kudus itu, sesungguhnya di detik yang sama dia telah mempertuhan Yesus. Makanya ada istilah di dalam kekristenan, Bapa, Firman, dan Rohnya. Kalau Anda nggak paham juga ya ambil batu gosok, nah gosokin ke jidatmu begitu ya. Kalau nggak paham juga. Itu sudah saya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana loh. Ya, sederhana itu saya sudah jelaskan. Kalau Anda nggak paham lagi nggak tahu. Bapa Tuhan, ya. Yesus Tuhan. Berarti Yesus bukan Bapa. Betul, Yesus bukan Bapa, tapi jabatannya itu juga Tuhan. Seperti itu. Tuhan itu maksudnya ya Tuhan itu sama itu. Gitu loh. Makanya siapa yang menjadi Tuhan, yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu itu? Seperti itu ya. Sederhana sebenarnya. Tapi kalau kalian nggak paham-paham juga ya belajar lagi ya. Nah kata Tuhan itu di dalam bahasa Arabnya itu ada dua. Ada kata Rob dan kata ilah. Jadi hati-hati. Jangan sampai yang menjadi Robmu itu orang dalam kubur. Jangan sampai yang menjadi ilahmu itu adalah uangmu. Jangan sampai yang menjadi ilahmu itu adalah orang dalam kubur. Jangan sampai. Ilah atau Rob itu maksudnya pengendali. Pemimpin, penguasa yang menguasain diri kamu. Kalau yang menguasain diri kamu itu istrimu, maka istrimu itu menjadi ilah bagi kamu. Nah sebagai seseorang Kristen, kita itu tidak boleh yang menjadi ilah kita itu harus Bapa di sorga. Gak boleh yang lain. Gitu loh. Nah, kalau Bapa di surga menjadi ilah kita, menjadi penguasa, pengendali kita, pemimpin kita, maka di detik yang sama Yesus juga harus menjadi pemimpin kita.
Di detik yang sama Roh Kudus juga menjadi pemimpin kita. Karena Roh Kudus dan Yesus itu datangnya daripada Bapa di sorga. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya ya. Sederhana kok, cuman itu. Cuman itu aja intinya. Bagaimana Anda menjadi seorang Kristen? Inti dari kekristenan adalah bagaimana Anda hidup dengan cara hidup Anda dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Roh yang daripada Tuhan itu mengendalikan hidup Anda. Ketika Roh Kudus berkuasa atasmu, mengendalikan hidupmu, itulah yang Yesus inginkan, yang Bapa inginkan. Seperti itu. Dan di saat itulah Anda diselamatkan. Itu inti kekristenan. Makanya kalau Roh Kudus menguasaimu, tidak mungkin Anda pergi ke Arab nyium-nyium batu. Kalau Roh Kudus menguasaimu, tidak mungkin Anda membenci sesamamu manusia, nggak mungkin. Tapi kalau orang dalam kuburan, kalau mayat dalam kubur menjadi penguasa hidupmu, menjadi rohmu, maka hati-hati Anda nanti bisa meledak. Ya, makanya jangan menuhankan si mayat dalam kubur. Jangan jadikan mayat dalam kubur itu sebagai rohmu, sebagai ilahmu, sebagai penguasa hidupmu. Nanti dia akan mengontrolmu untuk meledakkan dirimu. Iya. Seperti itu ya. Anda kalau nggak paham dengan bahasa saya, belajar lagi. Oke, kita kasih naik, ada Tuan Risam. Tuan Risam. Ya, Tuan Risam. Oke, terpental ya. Kita kasih naik lagi, ada Papi Sultan Baginda. Papi Sultan Baginda. Ya, Sultan. Halo, Sultan. Iya, halo. Ya, Muslim, Bang? Hah? Muslim? Tunggu dulu. Aku cuma bilang. Sebentar, Bang. Abang Muslim? Setengah. Setengah maksudnya gimana? Maksudnya gimana kok setengah? Tunggu. Aku bayar dulu minumku ini ya. Sebentar ya. Di KTP tertulis apa, Bang? Enggak, aku bukan mau kasih pendapat aja biar. Iya, tapi begini Bang, begini supaya kita jelas. Saya mau tanya dulu ini, Abang ini Muslim kah atau apa? Sebentar ya. Oke, baiklah ya, saya turunkan ya karena nggak jelas ya. Saya turunkan dulu. Oke, kita kasih naik, ada Jack of the Truth. Oke, kita kasih naik lagi Jack. Halo Jack, Muslim Bang? Halo Jack, Muslim Bang? Bang Edis. Ya, Muslim Bang? Halo? Bang Edis, kenapa? Halo? Halo? Iya, saya dengar Bang, Muslim kah? Oke, baik ya, saya turunkan ya. Teman-teman tolong kalau naik kemari, teman-teman perhatikan ya perangkat-perangkat apa segala macam ya, supaya teman-teman tidak bingung begitu ya, naik cuman halo saja kita nanti. Oke, ada Cam Channel 523. Ya, Cam Channel. Halo Cam Channel. Halo, selamat malam Bangku. Ya, selamat malam Bang. Muslim Bang? Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Oke. Selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Kami channel Muslim Bang ya? Muslim Bang. Puji Tuhan, sehat Bang. Muslim ya? Muslim Bang. Oh ya, gimana? Apakah Anda masih sampai sekarang masih mengilahkan Muhammad? Oh, tentu tidak lah. Tentu tidak. Emang mengilahkan itu apa Bang? Silakan. Ilah itu kan kalau bagi kami kan gini. Bukan ilah itu Bang. Mengilahkan itu apa? Enggak, jadi kan begini dalam konsep Bang gini, Islam. biar kita tidak debat kusir ya Bang ya. Gini Bang. Enggak, sebelum gini, kita mengambil kesimpulan,
kita harus mendefinisikan dulu sebuah definisi, sebuah pengertian supaya kita tidak salah paham, betul? Jadi begini, Bang. Ya, Dalam coba Islam definisikan itu kan- dulu mengilahkan, coba. Memperilah, apa itu definisinya? Silakan. Mentuhankan. Ya, pengertiannya bagaimana? Kan begitu. Nah, di dalam konsep Islam, kalimat Allah itu kadang-kadang ada disebut lillahi ta'ala. Kemala-mala Bang, kita nggak bahas Allah, kita tidak bahas. Iya. Yang kita bahas memperilah. Artiannya, ketika kalimatnya itu kadang-kadang ada ilah, kadang Allah, kadang Allahu, kan gitu kan. Bang, kita nggak bahas Allah, Bang. Saya bahas memperilah. Ya, mentuhankan bukan Nabi Muhammad yang tentang Allah. Oke, sekarang saya tanya, apa itu pengertian memperilah? Iya, mentuhankan. Ya. Apa itu? Gimana itu mengilahkan itu? Iya, mentuhankan. Ya, jabarkan dulu, jabarkan. Jadi kan tidak di dalam Islam itu tidak ada mengilahkan Muhammad, tidak ada. Oke, mengilahkan hawa nafsu ada nggak? Mentuhankan hawa nafsu maksudnya? Ada nggak? Aku pikir kan begini. Sejarah hawa Bang, nafsu. coba dijawab dulu. Ada nggak memperilah atau mengilahkan hawa nafsu? Ada nggak? Iya, aku pikir begini. Kalau menurut aku ya, Bang ya. Kalau aku yang ditanya. Jangan gitu, menurut, nggak boleh. Menurut Al-Quran ada nggak orang yang memperilah hawa nafsunya? Kalau di dalam Al-Quran ada sih diceritakan orang-orang yang. Gimana itu maksudnya memperilah hawa nafsu itu? Apakah menganggap hawa nafsu sang pencipta langit dan bumi? Bukan berarti begitu. Lalu apa pengertiannya memperilah hawa nafsu? Artiannya kalahlah dia dengan godaan setan itu. Artinya dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sosok yang mengendalikan hidupnya, betul? Bukan nafsunya yang mengendalikan hidupnya. Terus gimana memperilah hawa nafsu itu? Dialah yang apa namanya? Menguasai. Kalau menurutku kan gini, Bang. Iman itu kan artinya kita yakin bahwasanya Allah. Kok lari ke iman? Oke lah, Anda nggak nyambung ini diajak ngobrol. Anda dibawa dulu. Inilah teman-teman ya. Gini, waktu kita masih sekolah dulu, kita bilang begini, apakah ayam itu termasuk unggas? Maka kita harus definisikan pengertian unggas itu apa dulu. Baru kita simpulkan, oh ayam unggas, bebek unggas, burung unggas. Kalau Anda tidak mengerti definisi unggas, kita nanti debat kusir. Makanya saya bilang, apakah umat Islam itu memperilah Muhammad? Kita harus definisikan dulu memperilah. Apa maksudnya menjadikan sesuatu sebagai ilahnya itu apa? Makanya saya sudah berulang kali mendefinisikan. Ketika Anda membuat diri Anda dikuasai, dikendalikan, tahluk kepada sesuatu, sebenarnya Anda sudah memperilah dia. Kalau Anda buat diri Anda dikendalikan setan, tahluk kepada setan, mengikuti setan, menurut Al-Quran Anda itu menjadikan setan sebagai ilahmu. Masa Anda nggak paham-paham juga? Nah sekarang sebagai seorang muslim, Anda wajib nggak memperilah Muhammad? Anda wajib nggak patuh sama Muhammad? Anda wajib nggak tunduk sama Muhammad? Anda wajib nggak membuat Muhammad itu segala-galanya bagi hidupmu? Wajib tidak Anda taat, tahluk, dikendalikan oleh Muhammad? Itu, makanya Anda jawab itu. Nah sebagai seorang Kristen, saya harus memperilah Yesus, mempertuhan Yesus. Memperilah Roh Kudus, mempertuhan Roh Kudus. Gitu loh. Karena itu keinginan Bapa di sorga. Bapa di sorga itu ingin supaya semua manusia tahluk kepada rohnya, Roh Kudusnya yang menguasai seseorang. Ketika roh daripada Tuhan itu tinggal di hati seseorang, Tuhan itu ingin supaya manusia itu memperilah itu, memperilah rohnya Tuhan itu. Supaya manusia itu dikendalikan oleh rohnya itu, roh Tuhan itu. Makanya kekristenan itu sederhana. Bukan berbicara mengenai berapa jumlahnya, bukan. Tetapi berbicara bagaimana cara Bapa di surga itu dipertuhan. Caranya bagaimana? Harus Anda mempertuhan firman-Nya. Harus Anda mempertuhan rohnya.
Tapi Anda nggak paham-paham juga, ya. Kalau Anda baca Al-Quran, di dalam Al-Quran tuh intinya Allah itu ingin supaya umat muslim itu mengikuti Muhammad. Gitu loh. Saya sudah menyampaikan ini beberapa kali. Ada beberapa muslim yang sudah mengerti, sepakat mereka. Contohnya Ustadz Faisal Khan itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Bahwa umat Islam itu beribadah kepada Muhammad. Setuju dia. Ustadz Faisal Khan itu. Nah ini yang sedang saya suarakan. Supaya jangan kamu ngomong-ngomong kepada kami. Kenapa kau tuhankan manusia? Yang menuhankan manusia itu Anda. Anda juga mempertuhan manusia. Nggak nyambung-nyambung Anda. Ditanya mempertuhan nggak tahu. Makanya bahas dulu pengertian. Sebuah definisi itu harus kita sepakati dulu, baru kita ambil sebuah kesimpulan. Gitu loh. Berapa lama saya harus mendidik kalian supaya kalian harus sadar ya? Supaya kalian harus sadar. Itu yang ingin saya utarakan kepada kalian ya. Jadi teman-teman, mohon mengerti. Ya. Kekristenan itu seperti yang saya katakan tadi. Bapa di sorga, Tuhan harus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Yesus juga harus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus juga harus menjadi Tuhan. Gitu. Kalau Anda bisa nggak menjadikan Allah sebagai Robmu, menjadikan Allah sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu, menjadikan Allah sebagai pemimpinmu, tanpa menjadikan Muhammad sebagai Robmu yang memimpinmu, bisa nggak? Ah, saya mau dipimpin sama Allah sajalah, tapi saya nggak mau dipimpin sama Muhammad. Bisa nggak? Saya mau taat sama Allah sajalah, saya nggak mau taat sama Muhammad. Nah. Ya, supaya kalian mengerti ya. Ini agak sedikit dalam. Oke, kita kasih naik lagi ada hamba Allah. Nah ini hamba Allah. Oh mana kok nggak naik? Hamba Allah. Tadi sudah saya pencet ini hamba Allah kok tidak naik. Saya kasih pencet lagi hamba Allah. Oke, tidak naik. Kita kasih naik ada Bayu Andika. Ya, selamat malam Bayu Andika. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Muslim ya. Muslim bos. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Hamba Allah dan juga pasti otomatis hambanya Muhammad. Setuju? Setuju nggak Bang? Kita bahas apa ini? Rob. Ya silakan. Wajib nggak umat Muslim itu menjadikan Muhammad sebagai Robnya? Kita harus berdasarkan dalil. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad disematkan Rob? Coba. Baik, tergantung pengertian Rob itu apa dulu? Tidak. Anda bernarasi, coba tunjukkan di mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad disematkan Rob. Oke, baik. Coba buka Quran surat Yusuf ayat ke-42. Surah Quran Yusuf ayat ke-42. Anda buka Quran saja masih lama. Gimana Anda mau diskusi? Iya, apa di sini? Ayat 42 kan? Iya, silakan baca. 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lillazi zanna annahu nazim minhuma. Baca Quran saja masih blekak-blekok begini. Inda rabbi fa insanu fa insa husaitonu. Yang kayak begini ada. Oke, artikan. Artikan. Apa di sana? Ada kata Rob nggak di situ? Di mana di sana dikatakan Nabi Muhammad Rob? Ada kata Rob tidak di situ.
Di mana? Tunjukkan di mana kata Rob di sini. Sebentar, nih. ini Dimana pertanyaan terakhir. Kalau enggak ini Anda saya tendang. Anda ada menemukan nggak ada kata Rob di situ? Kamu punya ilmu di Edis, di mana di sini? Di mana? Ada kata Rob tidak di situ? Mana di sini? Rob Bika. Mana? Ada kata Rob tidak di situ? Mana di sini disematkan untuk Nabi Muhammad? Anda tidur di bawah. Ditanya ada kata Rob nggak di situ, muter. Nih loh, denger nih. Anda mau ngajarin saya tentang Islam, ini ada ahli mantik ini. Ini ahli mantiknya orang APII. Udah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Nih, dengerin ini. Kok saya jadi capek-capek menjelaskan nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh udah jelas. Rob ada dua. Itu sudah dibilang oleh ahli mantiknya orang APII. Sampai namanya itu Daman Al-Mantiki. Ahli mantik dia. Mau ngajarin lagi. Muhammad itu Robnya umat Islam. Menurut ahli mantik orang APII. Namanya Daman. Oh masih ngayel juga. Bukan cuma Daman saja yang ngomong Muhammad itu Robnya umat Islam. Saya kasih tahu lagi. Nih, Yusuf PI pun mengatakan hal yang sama. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Tuh, iya. Itu Yusuf PI, Gus Wafi, Rifa, Daman, itu pendebat Islam itu. Anda mau melawan mereka di Quran mau aja masih pelekak-pelekok kayak begitu. Jadi teman-teman, pengertian Rob itu apa sih? Rob itu adalah pemimpin, pengendali, pengatur, Tuan, Tuhan. Itu arti Rob itu. Sesuatu yang mengendalikan kamu. Nah kalau kamu menyerahkan hidup kamu, menyerahkan ketundukan dan kepatuhanmu, tahluk kepada iblis, maka iblis itu menjadi Rob kamu. Kamu dipimpin oleh iblis, dikuasai, dikendalikan, mengikuti iblis sebagai Robmu. Makanya harus paham dulu pengertian Rob itu apa. Makanya kata Daman, seorang muslim itu Robnya adalah Allah dan Muhammad. Oh, gimana? Nah, orang Kristen Robnya itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Karena mustahil menjadikan Bapa sebagai Robnya kalau Firmannya tidak jadi Rob juga. Bisa nggak Anda patuh sama Bapa di surga tapi nggak patuh sama Firmannya? Nggak bisa. Saya mau patuh kepada Engkau Bapa di surga, tapi saya nggak mau patuh kepada Firman. Aduh, saya mau patuh sama Edis, tapi saya nggak mau patuh sama perkataan. Itu kayak gitu tuh. Saya mau taat kepadamu Edis, tapi saya nggak mau taat kepada omonganmu. Saya nggak mau. Sama kamu aja, omonganmu saya nggak perlu taat. Itu namanya kamu botol, gitu loh. Namanya kamu bengak. Jadi begini teman-teman ya, nggak usah bingung-bingung. Yesus itu harus kita pertuhan gitu loh, karena itu keinginan Bapa di sorga. Roh Kudus juga harus kita pertuhan. Itu yang Bapa di sorga mau. Nah pertuhan itu apa? Apa mempertuhan itu? Menjadikannya sebagai yang menjadi otoritas, merajai hidupmu, mengendalikan hidupmu. Jadi kamu bilang, saya mempertuhan Yesus tapi saya nggak mengikuti perintahnya, berarti kamu bohong. Saya mau mempertuhan Roh Kudus tapi saya korupsi, berarti kamu bohong. Karena Roh Kudus tidak mungkin menuntun orang berbuat korupsi, gitu ya.
Makanya di dalam kekristenan itu ada lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Gitu loh. Ketika firman itu menuntun manusia, itu sebenarnya Bapa di surga menuntun kita. Ketika Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup kita, sebenarnya Bapa di surga menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan bingung-bingung dengan orang yang Trinitas, nggak usah bingung-bingung. Jelaskan hal yang paling sederhana kayak begitu. Ya. Oke, kita kasih kesempatan lagi kepada muslim yang lain. Oke, kita kasih naik ada Iwan the Hunter. Oke, Iwan the Hunter. Ya, silakan Iwan. Muslim, Bang? Kok jadi sidak? Oke, silakan. Bang Sintang, Muslim, Bang? Sintang? Halo? Oke, baik ya, kita turunkan dulu ya. Kadang-kadang saya pencetnya si Anu, tapi yang naik malah lain lagi. Oke, kita utamakan yang sudah lama-lama menunggu ya, teman-teman ya. Kita kasih naik Iwan the Hunter. Oke, Iwan. Ya, selamat malam Bang Iwan, Muslim, Bang? Halo, Iwan? Ya, Bang. Ya, Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, puji nama Tuhan, luar biasa diskusi yang kita dengar bersama dari saudara kita Bang Edis TV yang membuka lebar akan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara kita yang tidak mengenal akan Kristus dan tidak mengenal akan iman orang Kristen. Dengan media sosial, anak-anak Tuhan dari Apologet, mereka dengan semangat, dengan berani menyampaikan akan kebenaran. Oleh sebab itu saudaraku, kiranya video ini dapat memberkati banyak orang di luar sana, dapat memenangkan banyak orang di luar sana yang belum mengenal akan Kristus. Semoga dengan impian teman-teman kita dari Apologet yang menyampaikan akan kebenaran, kiranya memenangkan banyak jiwa, kiranya Tuhan melawat akan setiap orang yang mendengarkan, baik itu sengaja maupun memang untuk mendengarkan, agar mereka boleh mengalami akan lawatan Tuhan dan pada akhirnya mereka boleh mengambil keputusan untuk bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Ya saudaraku, oleh sebab itu untuk semuanya yang setia dukung dan juga support channel ini, mari kita doakan teman-teman kita dari Apologet, baik itu saudara kita Edis TV, Agatha, Ibu Sofiatul, Bang Arka, Pak Bombom, Ibrahim Saifuddin, Ica, dan teman-teman kita lainnya Elia Mirun, Lina Wijaya, agar mereka semakin semangat dan kiranya mereka juga dijauhkan dari segala mara bahaya, karena kita tahu bahwa ketika kebenaran tersebar luas, maka iblis pun tidak akan tinggal diam untuk menggagalkan semuanya itu. Oleh sebab itu kita juga tahu bahwa banyak oknum yang akan mencari cara untuk memberhentikan mereka. Namun percayalah, ini adalah waktunya Tuhan untuk kebenarannya terungkap di seluruh dunia. Ya saudaraku, terima kasih juga buat semua yang selalu setia dukung dan juga support channel kami ini. Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih, karena tanpa teman-teman semua, saudara semua, pelayanan kami melalui channel ini tidak akan berjalan lancar. Dan oleh sebab itu terima kasih dan terus mendukung akan setiap channel-channel rohani agar nama Tuhan semakin diketahui banyak orang. Ya saudaraku, tidak lupa juga mengingatkan buat semua bahwa teman kita, saudara kita Edis TV punya keinginan yang sangat mulia, impian yang sangat mulia, di mana ia ingin mendirikan sebuah rumah Apologet untuk tujuan pelayanan. Mari kita doakan, dan bagi teman-teman yang ingin membantunya secara finansial, silahkan berkunjung ke profilnya Bang Edis TV, karena di situ tertera akan nomor rekeningnya. Bagi teman-teman yang ingin mensumbangkan uang untuk pendirian rumah Apologet, pembangunan rumah Apologet, silahkan ke profil Edis TV. Dan
Bagi teman-teman yang tidak memberikan bantuan secara finansial, silahkan mendoakan saudara kita agar semuanya berjalan dengan lancar. Kiranya biaya yang dibutuhkan pun dicukupkan oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan juga membuka banyak berkat baginya agar apa yang diimpikan tercapai. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ya saudaraku, doaku juga selalu menyertai saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya diberi kesehatan selalu oleh Tuhan, diberi umur panjang, kebahagiaan, dan juga apapun pergumulan hidupnya dijawab oleh Tuhan. Ya saudaraku, video kali ini cukup sampai di sini, dan nantikan kami di video-video kami selanjutnya. Salam, sampai jumpa.